Ibu semangat sekali ya tadi menyimak apa yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Nah, untuk selanjutnya Pak Bu, saya akan melakukan kesimpulan pembelajaran hasil pembelajaran kita hari ini. Coba Bapak Ibu buka modul halaman 31. Nah, di situ ada ya Pak Bu bacaan dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini, atau kita bisa lihat di chart yang ada di depan ini ya Bu. Mari kita baca sama-sama. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik fisik, psikis, sosial itu merupakan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Selanjutnya, cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Jadi banyak cara biar anak disiplin tanpa harus menggunakan kekerasan. Contohnya, konsistensi yang ada di orang tua. Jadi orang tua harus punya konsistensi agar anaknya disiplin tanpa harus diberi cara dengan kekerasan. Selanjutnya, kekerasan dapat terjadi di mana-mana. Siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan, bahkan orang-orang terdekat. Jadi Bapak Ibu, anak kita harus kita lindungi dimanapun, dengan siapapun dan kapanpun. Karena pelaku-pelaku kejahatan terhadap anak ini malah kebanyakan itu orang-orang terdekat. Seperti contoh kasus-kasus yang sering kita dengar, itu biasanya pelaku-pelakunya itu orang-orang sekitaran kita sendiri gitu ya. Jadi mau di rumah, mau di luar, mau di mana saja, kita harus tetap melindungi anak kita dari perlakuan dan kekerasan terhadap anak-anak kita. Selanjutnya, orang tua wajib mencegah kekerasan dan perlakuan salah untuk melindungi anak. Jadi, orang tua wajib melindungi anaknya dari perlakuan dan kekerasan pada anak itu ya Bu Bapak ya. Cara mencegahnya bagaimana Ibu Bapak? Nah, cara mencegahnya tadi contohnya Ibu Bapak terus beri pembelajaran terhadap anak-anak. Pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran misalkan pembelajaran tentang 5 hal yang tidak bisa dipegang oleh orang lain kecuali dengan dampingan orang tua atau dampingan kita gitu ya. Contohnya bagian leher, bagian mulut, bagian dada, dan bagian kelamin itu kita sampaikan ini apa, gunanya apa. Jadi anak tahu gunanya dan tahu hal-hal apa saja yang membahayakannya. Gitu ya Pak Bu ya. Selanjutnya, pencegahan kekerasan dan perlakuan salah dilakukan melalui yang pertama deteksi dini. Deteksi dini ini bisa kita lihat dari misalkan anak yang biasanya riang, gembira gitu kan ya, tiba-tiba tidak semangat, murung, terus takut gitu kan, terus tidak percaya diri. Nah itu bisa kita lihat dan kita cari tahu gitu ya, anak ini kenapa gitu. Selanjutnya yaitu membawa anak ke tempat yang aman. Setelah membawa anak ke tempat yang aman, maka kita wajib melapor ke aparat desa, RT, RW, atau kepala desa. Atau yang terakhir kita melapor ke kantor polisi setempat, gitu ya Pak Bu ya. Nah, selanjutnya menghubungi lembaga layanan setempat seperti hotline polisi. Itu di buku pintar ibu-ibu bapak-bapak sudah ada ya nomor layanan, lembaga layanan beserta nomor-nomornya. Seperti KPAI, tahu kan Ibu? KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu udah ada nomor-nomornya. Jadi apabila kita melihat perlakuan salah dan kekerasan terhadap anak, maka kita bisa menghubungi langsung layanan-layanan lembaga tersebut. Ya, ngerti ya ibu-ibu bapak-bapak ya? Nah, selanjutnya ibu bapak, setelah saya melakukan kesimpulan tadi, maka ibu bapak punya tugas nih di rumah. Jadi sesampainya bapak ibu di rumah, bapak ibu bisa melakukan dan memberitahu informasi tentang pembelajaran kita hari ini terhadap keluarga kita dan tetangga-tetangga sekitaran kita ya ibu ya. Nah, jadi harapan saya pulang dari sini bapak ibu bisa menjelaskan kembali, menceritakan dan memberitahu apa yang ibu dapatkan dari pembelajaran ini kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, tugasnya ada satu lagi ibu bapak ya. Ibu bapak bisa lihat di modul
buku pintar Ibu Bapak halaman 31. Nah, di situ ada 7 tugas yang harus Ibu Bapak lakukan di rumah gitu ya. Atau bisa kita lihat di flip chart ini, ada 7 tugas pekerjaan di rumah Ibu Bapak setelah sesi ini kita akhiri gitu ya. Nah, ini semua mengenai diskusi dan menceritakan kembali apa yang kita dapat dari pembelajaran hari ini. Misalkan ya Ibu Bapak ya, saya bacakan satu ya. Diskusikan bersama keluarga contoh-contoh hak-hak anak dalam keluarga sesuai kotak yang ada pada halaman 7 gitu ya. Jadi Ibu Bapak ditugaskan untuk mendiskusikan bersama anggota keluarganya gitu ya Pak Bu ya. Sampai sejauh ini mengerti dan paham Pak? Nanti, oke. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri sesi pembelajaran kali ini, saya terus mengingatkan Bapak Ibu untuk selalu melindungi anak kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Melindungi anak kita dimanapun, dengan siapapun dan kapanpun. Jadi kita terus menjaga dan melindungi anak kita. Karena kenapa Pak Bu kita harus melindungi anak kita? Karena kekerasan pada anak dan perlakuan salah terhadap anak itu dampaknya sangat besar untuk anak-anak kita. Bahkan bisa jadi dampaknya yaitu untuk masa depan anak-anak kita bisa rusak atau bisa tidak sempurna gitu ya masa depannya, hanya karena perlakuan salah atau kekerasan terhadap anak itu tersebut tadi gitu ya Pak Bu. Nah, selanjutnya materi kita hari ini yaitu upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlakuan salah terhadap anak. Untuk materi selanjutnya tidak kalah menarik Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak besok pertemuan yang akan datang Ibu Bapak harus datang lagi ya. Nah, karena kita akan membahas tentang eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.